Ya, puji Tuhan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Di hari ini lagi kita masuk bersama di dalam persekutuan dengan Tuhan melalui firman-Nya. Persekutuan bersama firman-Nya di hari ini kita akan membuka dari Injil Matius pasal 25 ayat 31 hingga ayat 46, dan nanti disambung pada kitab Wahyu pasal 20 ayat 11 hingga 15. Saya bacakan yang pertama dulu dari Injil Matius pasal 25 ayat 31 sampai dengan 46. Bunyinya demikian. Penghakiman terakhir. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan Raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab Dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan, atau haus dan kami memberi Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau sebagai orang asing dan kami memberi Engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian? Bila manakah kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau?" Dan Raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Dan Ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyahlah ke dalam api yang kekal, yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku." Lalu mereka pun akan menjawab Dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar atau haus atau sebagai seorang asing atau telanjang atau sakit atau dalam penjara dan kami tidak melayani Engkau?" Maka Ia akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku." Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Ya, kita sambung di dalam kitab Wahyu pasal yang ke-20 ayat 11 hingga 15. Firman Tuhan bunyinya demikian. Hukuman yang terakhir. "Lalu aku melihat suatu tahta putih yang besar dan Dia yang duduk di atasnya. Dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit, dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Dan aku melihat orang-orang mati, besar dan kecil, berdiri di depan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab, dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka, berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang mati yang ada di dalamnya, dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkanlah ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu." Ya,
Sampai demikian bagian daripada kitab Wahyu pasal 20. Jadi hari ini saudara-saudaraku yang terkasih, kita akan ada dalam satu tema, yaitu pengadilan umum Kristus. Ya, kalau kita sudah membaca dua bagian ini, itu tentunya berbicara tentang pengadilan. Ya, itulah sebabnya di dalam tema ini saya memberikan tema pengadilan umum Kristus. Saudara yang kekasih, kalau kita memahami konsep Alkitab tentang pengadilan, maka pengadilan Kristus itu terbagi atas dua, yaitu pengadilan umum Kristus dan pengadilan khusus Kristus. Apa yang dimaksudkan dengan pengadilan umum Kristus? Pengadilan umum Kristus adalah pengadilan yang diberlakukan kepada seluruh bangsa-bangsa atau seluruh umat manusia, di mana di situ terjadi pemisahan antara orang benar dan orang jahat, atau orang yang percaya menyembah Tuhan dan orang yang tidak menyembah Tuhan. Nah, itu pengadilan umum. Sedangkan pengadilan khusus Kristus itu nanti pembahasannya di bagian berikutnya ialah tentang bagaimana Kristus mengadili orang-orang percaya atau orang Kristen untuk memberikan upah. Ya, ini ya. Jadi ini perbedaannya. Jadi dua jenis pengadilan Kristus di sini. Jadi hari ini kita ada di dalam pengadilan umum Kristus. Apa yang kita sudah baca dengar dari Injil Matius pasal 25, ini disebut pengadilan terakhir atau pengadilan umum tadi, yang akan menentukan orang-orang yang akan diselamatkan atau masuk surga dan orang-orang yang akan dihukum atau dibuang ke dalam api neraka. Nah, di dalam bagian ini Injil Matius pasal 25 di sini memperlihatkan bahwa ketika Anak Manusia itu datang, ya, jadi peristiwa atau proses mulainya atau dimulainya penghakiman itu ketika Anak Manusia itu datang. Ya, kita mau memperhatikan ini Anak Manusia adalah Kristus Yesus. Kapan dia datang? Proses penghakiman terakhir ini adalah ketika proses kedatangan yang terakhir. Karena kedatangan yang pertama artinya yang peristiwa di mana umat Tuhan diselamatkan dari hukuman di bumi, itu yang disebut parousia, yaitu Yesus datang di atas awan untuk mengangkat gerejanya agar diselamatkan dari penghukuman di bumi. Jadi diangkat ke surga. Jadi ini belum penghakiman. Ini masih penyelamatan dari penghukuman di bumi. Nah, dan ini proses parousia ini. Parousia inilah yang nanti dibahas, bahwa ini pernah dibahas beberapa minggu yang lalu, bahwa ketika ada penghakiman atau penghukuman di bumi, di mana iblis melakukan penghukuman terhadap umat manusia. Nah, inilah gereja diangkat. Jadi sebelum iblis melakukan penghukuman terhadap umat manusia dan umat manusia di bumi menyembah dia, di situ Yesus terlebih dahulu datang di atas awan yang disebut parousia, mengangkat gerejanya untuk diselamatkan. Nah, ini disebut parousia, kedatangan Yesus yang seperti ini. Sedangkan kedatangan Yesus yang terakhir ialah kedatangan Yesus untuk menghakimi. Ya, saudara-saudara, penghakiman terakhir. Nah, jadi ini konsepnya kedatangan Yesus yang sebagai raja. Jadi pada waktu yang parousia itu Yesus sebagai juru selamat. Nah, jadi pemahaman di sini kita bisa mengklasifikasi kedatangan Yesus. Nah, jadi dalam Injil Matius pasal 25 ini adalah kedatangan Yesus yang terakhir, yaitu untuk membawa semua manusia dalam sebuah penghakiman. Jadi penghakiman itu nantilah baru dibukakan kitab catatan kelakuan semua orang di muka bumi. Nah, di sini baru dibukakan kitab kehidupan. Ini adalah
seluruh perjalanan terakhir dari sejarah keselamatan atau di dalam seluruh karya Kristus, ini adalah karya yang terakhir. Ialah dia akan menghakimi umat manusia. Ini saudara-saudara, jadi ini yang harus kita mengerti. Alkitab sudah memperlihatkan masa depan keadaan manusia dan Kristus Yesus yang akan tampil sebagai seorang raja dan sekaligus hakim. Nah, saudara, jadi ini kita harus lihat visi ini, bahwa iman Kristen mempunyai visi yang terakhir adalah bahwa Kristus Yesus akan datang menampilkan atau memperlihatkan dirinya sebagai raja dan sekaligus hakim untuk menghakimi seluruh umat manusia yang baik yang sudah mati maupun yang sedang hidup pada hari itu. Nah, jadi ini peristiwa ini adalah peristiwa yang terakhir dari sepanjang sejarah di bumi ini. Artinya bumi ini sudah tidak akan lagi difungsikan dan nanti ada sebuah era baru di mana manusia akan masuk dalam kehidupan yang kekal. Nah, ini sebuah proses yang nanti akan dialami dalam masa-masa ke depan mengenai penghakiman Kristus. Nah, saudaraku, sebelum kita masuk jauh ke dalam pemahaman ini, kita mau memperhatikan bahwa di dalam konteks ini bahasa Yunani seringkali membuka lebih jelas tentang bagaimana keadaan-keadaan yang terjadi atau yang Kristus Yesus lakukan di hari pengadilan. Dikatakan di dalam istilah Yunani, kata pengadilan itu memakai kata krisis. Jadi seringkali kita sudah mengerti, seringkali ada krisis ekonomi, yaitu pengadilan di bidang ekonomi. Jadi di sini bahwa pengadilan dalam bahasa Yunani dipakai kata krisis. Nah, krisis ini kalau ditonjolkan, maka sebenarnya ada dua arah. Pengadilan itu selalu mempunyai dua arah. Yang satu menghasilkan yang baik dan atau diselamatkan, yang satu menghasilkan penghukuman. Jadi tidak pernah pengadilan itu menghasilkan sesuatu yang abstain atau tidak ada keputusan atau dikatakan tengah-tengah. Pengadilan tidak pernah membuat sebuah keputusan seperti itu. Pengadilan selalu hanya menghasilkan dua keputusan, benar atau salah. Nah, jadi ini saudara-saudara, kalau kita memperhatikan kata krisis itu hanya memiliki dua hasil. Ada orang yang berada di pihak yang salah, ada orang yang berada di pihak yang benar. Nah, jadi di sini kalau kita memperhatikan bahwa Kristus Yesus membuat pengadilan di dalam seluruh catatan sejarah hidup manusia, mulai dari Adam diciptakan sampai kepada manusia yang akan tampil pada masa terakhir. Mereka ada di dalam sebuah catatan buku yang disebut buku kelakuan manusia. Yang pertama, dan yang kedua buku kehidupan. Nah, jadi di dalam buku kelakuan itu setiap orang yang berperilaku jahat itu dicatat di situ. Ya, hanya kejahatan saja yang dicatat. Jadi segala pelanggaran, dosa dan kejahatan manusia dicatat dalam satu buku yang disebut catatan kelakuan manusia. Nah, sedangkan buku yang lain, buku yang kedua adalah catatan tentang orang-orang yang menyembah Allah. Jadi ini berbeda. Jadi berbeda sekali. Jadi orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus itu dikatakan sebagai orang-orang yang namanya tercatat di dalam kitab kehidupan. Nah, jadi kalau kita memperhatikan kitab ini
Maka tentunya khususnya salah satu yang kita harus ketahui tentang catatan atau buku kelakuan setiap orang di muka bumi. Kalau kita memperhatikan buku ini, berarti setiap orang mempunyai buku catatan kelakuannya. Jadi misalkan kalau katakanlah kita sebagai manusia ini, kita bayangkan saja kalau miliaran orang di dunia saat ini berkelakuan buruk, maka ada 5 miliar atau miliaran buku yang mencatat setiap orang dengan kelakuannya. Jadi kita harus mengerti ini visi bagaimana memahami bahwa Tuhan tidak pernah tertidur dan matanya tidak pernah terlelap untuk melihat memantau setiap orang dalam kelakuannya di bumi ini. Setiap kesalahan dicatat, setiap kelakuan yang dicatat, setiap perbuatan buruk dicatat. Jadi saudara-saudara, tidak ada yang tersembunyi. Engkau melakukan perbuatan yang buruk di tempat sepi, dicatat. Manusia tidak tahu, tapi yang catat yang Maha tahu. Perhatikan baik-baik. Jadi ada buku catatan. Jadi jangan saudara-saudara berpikir bahwa tidak ada yang tahu, tidak ada yang lihat, bahkan Tuhan pun mungkin tidak tahu. Ada catatan. Ya, ini catatannya ada. Saudara berbuat tanggal berapa, hari apa, jam berapa, ada. Jadi ini buku catatan. Jadi kita harus perhatikan, iman Kristen membuka bagaimana pemahaman kehidupan di masa-masa akan datang. Sehingga masa kekinian perlu kita mewaspadai, menjagai diri kita, sehingga kita tidak ceroboh di dalam bertingkah laku. Nah, saudara-saudara, ini harus perhatikan, kita mempelajari firman Tuhan supaya mendidik kita, melatih diri kita, supaya kita menjadi orang-orang yang mengerti penghakiman. Ya, saudara-saudara, jadi hidup ini ada ujungnya yang disebut penghakiman, pengadilan. Jadi jangan kita menganggap remeh hidup ini. Jangan hidup ini dihambur-hamburkan. Jangan hidup ini dibuat seenaknya, mengikuti segala macam model yang tidak sesuai dengan kebenaran Tuhan. Kalau kita mengikutinya, ada pengadilannya. Jadi ini sebuah didikan kepada kita, agar kita memang tahu bahwa didikan itu ada, dan Tuhan itu siap selalu mengadili setiap orang. Itu sebab firman Tuhan disampaikan supaya kepada kita semua mengerti bahwa ada pengadilan, ada yang Maha tahu, yang mencatat setiap kelakuan kita. Ini dalam hal catatan. Kemudian kalau kita memperhatikan yang selanjutnya, di dalam pengadilan selalu menghasilkan orang benar yang akan dikumpulkan ke dalam satu tempat yang disebut kehidupan kekal. Itu tempatnya di sana. Sedangkan pada sisi yang lain, orang yang tidak benar, orang yang menentang Tuhan akan ditempatkan ke dalam suatu tempat yang disebut penghukuman kekal, yang diterjemahkan sebagai api neraka. Nah, jadi kalau sudah ada keputusan ini, itu berarti bahwa pengadilan Kristus tidak pernah berkata yang masuk neraka 0, yang masuk surga 100. Tidak ada. Pengadilan Kristus selalu menghasilkan ada yang masuk surga, ada yang masuk neraka. Jadi saudara, betapa Kristus adil. Yesus Kristus adil di dalam menghakimi setiap orang. Makanya itu disebut pengadilan Kristus. Karena semua itu ada catatan. Ada catatan kelakuan setiap orang. Itu sebagai bahan penguji. Dan terlihat siapapun nama-nama yang ada di dalam semua buku itu akan tergolong ke dalam orang-orang yang akan dimasukkan ke dalam neraka. Itulah keputusan Kristus. Sebaliknya, saudara-saudara, ada bagian buku yang disebut buku kehidupan. Buku kehidupan ini pun menyediakan jumlah orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Nah, jadi dengan kata lain bahwa kalau kita memperhatikan ini, maka orang-orang yang percaya kepada Kristus itulah yang dicatat namanya dalam buku kehidupan. Nah, inilah orang-orang yang akan diselamatkan Kristus dan dibawa ke dalam kehidupan yang kekal.
Nah, ini hasil dari keputusan Kristus, pengadilan Kristus secara umum. Nah, saudara-saudara, kita sudah dapat sebuah konsep bahwa orang percaya kepada Kristuslah yang memperoleh keselamatan. Ini berita Injil dan wahyu. Jadi tidak ada lagi cara lain. Keselamatan tidak ada ditemukan di bawah kolong langit ini di dalam nama lain, hanya di dalam nama Yesus Kristus. Jadi prosesnya bahwa ketika seseorang percaya kepada Kristus Yesus dan melalui prosedur-prosedur yang Tuhan tetapkan dalam ajarannya, maka secara otomatis para malaikat di surga telah mencatat nama saudara di dalam buku kehidupan. Jadi di sini betapa penting kita tahu bahwa pencatatan nama saudara itu hanya dicatat dulu nama. Jadi tidak menyinggung tentang kelakuan. Kenapa saudara-saudara? Kelakuan kita tidak disinggung karena telah dihapuskan oleh darah Yesus. Tuhan telah mengampuni kelakuan kita yang jahat. Sehingga di dalam buku kehidupan tidak mencatat kelakuan kita yang jahat, hanya mencatat nama. Dan ini saudara memperhatikan sebuah kekhususan, sebuah perbedaan dari buku ini. Sehingga kalau kita melihat peristiwa ini, maka kita dapat mengerti bahwa ini adalah kasih karunia. Ini adalah anugerah Tuhan, karena ketika kita percaya kepada Kristus itu sudah tidak lagi diperhitungkan hal-hal perbuatan kita. Karena tentunya kalau berdasarkan perbuatan kita, kita tidak akan berkenan masuk di dalam atau dicatat dalam buku kehidupan. Karena memang semua orang pernah berbuat dosa. Nah ini saudara-saudara, jadi di sini pengecualian betapa Allah memperlihatkan bahwa kekhususan buku kehidupan ini kepada orang-orang yang mendapat anugerah karena dia percaya kepada Yesus Kristus. Jadi ini saudara-saudara, betapa pentingnya kita sepanjang hidup ini percayalah kepada Kristus sebelum engkau mati. Sekalipun engkau seorang penjahat, sekalipun engkau seorang pendosa yang begitu mengerikan, datanglah kepada Yesus Kristus sebelum pengadilan Kristus menjatuhkan hukuman kepada saudara sebagai orang yang akan dihukum di dalam api neraka. Nah, ini saudara-saudara yang terkasih, ini bagian yang kita harus mengerti yang pertama. Saudara-saudara terkasih, kita akan melihat bahwa di dalam penghukuman yang akan Tuhan lakukan, ini khususnya kepada orang-orang yang memang tidak mau percaya kepada Kristus, ini disebut penghukuman mati kedua. Jadi kalau dengan kata lain, kalau di dunia ini mati yang pertama, semua orang akan melalui proses kematian. Misalkan itu mati yang pertama, itu tidak ada sesuatu penilaian-penilaian di situ, karena semua orang harus mati. Tetapi nanti setelah Kristus melakukan penghakiman, menjatuhkan hukuman vonis kepada orang yang tidak percaya karena memang dia tetap senang berbuat dosa, maka di sana dia akan masuk ke dalam sebuah kondisi yang disebut mati kedua. Jadi neraka adalah tempat di mana di sana menemukan kematian. Jadi apa yang disebut kehidupan di surga itu hidup. Nah, kalau perkataan hidup itu sendiri itu menyangkut kebahagiaan, diberkati, bersukacita. Sedangkan kematian kedua itu menyangkut penderitaan dan kesukaran dan kesengsaraan di dalam api neraka. Inilah yang disebut mati kedua, kematian. Jadi pengertian kematian kedua di sana artinya bukan berarti dia tidak beraktivitas atau dia tidak sadar. Karena di dalam peristiwa kematian pertama, posisi orang yang mati dalam kondisi mati pertama, dia tidak mengerti atau dia tidak menyadari apa yang sedang terjadi dalam dunia kekinian dan dunia kekekalan. Dia tidak tahu perihal surga, dia tidak tahu perihal neraka, dia tidak tahu perihal bumi. Itu berarti disebut dia tidur, dia tidak aktif. Itu orang yang mati pertama.
Ya, jadi pemahaman kita harus mengerti orang mati di dunia ini. Dia tidak mengerti dunia ini, dia tidak mengerti surga, dia tidak mengerti neraka. Semua dia tidak mengerti. Berarti dalam kegelapan. Dan tentunya dia tidak aktif, dia tidak bereaksi. Itu kematian pertama. Jadi kematian pertama berbeda dengan kematian kedua. Kematian kedua itu dia mengerti bahwa dia neraka menderita. Dan dia mengerti, tahu ada surga di sana, begitu bahagia. Nah, ini berbeda saudara-saudara. Jadi kita harus ingat baik-baik. Jangan sampai kita masuk ke dalam kematian kedua. Di sana begitu mengerikan. Alkitab Injil sudah menyampaikan, saudara-saudara, hai manusia di bumi ini, engkau harus tahu bahwa kematian kedua ini mengerikan. Dan ini firman Tuhan, Injil sudah membukakan, ini wahyu yang begitu jelas, supaya membuat engkau takut akan Tuhan. Jangan seenaknya di bumi ini melakukan berbagai-bagai dosa menentang Tuhan, melecehkan firman-Nya, meremehkan kasih karunia. Jangan. Engkau hanya manusia debu. Saya sampaikan firman Tuhan ini sehingga kau harus menghormati Tuhan di tempat yang maha tinggi. Dia adalah Raja, Dia adalah Hakim yang adil. Saudara yang terkasih, kemudian kalau kita memperhatikan apa yang dikatakan di dalam kitab Injil Matius ini, ternyata Yesus mengungkapkan bahwa ada kelakuan-kelakuan manusia yang sama di bumi ini. Artinya sama dalam pengertian apa? Sama dalam pengertian kasus. Kasusnya apa? Kalau kita memperhatikan dalam Injil Matius pasal 25, dikatakan ketika aku lapar, aku telanjang, aku haus, aku seorang pendatang, aku sakit, aku di penjara. Ada orang yang memperhatikan aku. Lalu orang benar berkata begini, kami tidak pernah melihat engkau lapar Tuhan. Tuhan berkata, yaitu di antara salah seorang saudaraku yang paling kecil, yang kamu tolong dia, itulah kau perlakukan kepadaku. Saudara, ini Yesus mau memperlihatkan kepada umat manusia bahwa perhatikanlah sesama manusia. Kalau dia itu orang percaya kepada Yesus Kristus, ya, dia sedang menderita, dia sedang apapun kondisinya, sakit atau dia di penjara oleh karena dia mengalami tekanan karena dia percaya kepada Yesus Kristus. Lalu kamu mengasihani dia, kamu menolong dia, hamba Tuhan, kamu memberikan kepada mereka air putih, memberikan mereka pakaian ketika mereka dalam kondisi kekurangan, engkau memberikan mereka segala pakaian untuk mereka pakai. Hamba-hamba Tuhan yang memberikan Injil ini, mereka adalah saudara-saudara Yesus. Saudara, jadi ini kalau kita memperhatikan apa penegasan daripada Yesus Kristus soal kelakuan. Jadi ini kasus yang sama. Ada orang yang jahat, mereka memandang saudara-saudara Yesus ini, hamba-hamba Tuhan penginjil, atau mereka memberitakan Injil. Ketika telanjang, ketika lapar haus, mereka membiarkan. Bahkan ketika mereka dipenjarakan karena mereka memberitakan Injil, bahkan mereka mengutuki. Ini saudara, ini orang benar dan orang jahat di muka bumi ini. Perihal melihat hamba-hamba Tuhan yang memberitakan Injil kebenaran, mereka ada yang peduli, ada yang meremehkan. Ini waspada saudara, kelakuan yang seperti ini kita harus segera membenahi. Kalau engkau melihat ada hamba-hamba Tuhan yang begitu setia kepada Kristus, memberitakan Injil, dia sedang kelaparan, berilah dia makanan, berilah dia minuman ketika dia haus, berilah dia kasut untuk dia pakai kalau dia memang tidak punya kasut, sepatu, berilah dia pakaian, berilah dia tumpangan karena dia tidak mempunyai rumah, dia miskin, berilah dia juga obat ketika dia sakit. Ini saudara, ini perlakuanmu, kelakuanmu itu terpuji di hadapan Kristus, dan Kristus berkata, engkau orang-orang benar karena engkau telah menjadi bagian percaya kepada Kristus. Nah, ini saudara, ini adalah penghakiman yang Yesus pakai. Penghakiman terakhir, penilaian, yaitu saudara-saudara Kristus. Yesus berkata kepada manusia bahwa yang menjadi saudaranya adalah orang-orang yang melakukan kehendak Kristus. Itu saudaranya Kristus.
saudaranya Yesus. Jadi kalau hamba Tuhan yang memberitakan Injil yang benar, itu saudara Yesus. Kalau kau tidak perhatikan dia, kau lecehkan dia, kau sama saja melecehkan Yesus. Nah ini saudara-saudara, ini cara Yesus melakukan penghakiman. Nah, jadi ini kita harus mengerti bahasa ini. Ini bahasa transparan, bukan bahasa perumpamaan. Jadi saudara Yesus benar-benar saudara Yesus yang dalam bentuk mereka yang memberitakan firman Tuhan. Hamba-hamba Tuhan yang sangat mengasihi Kristus Yesus, yang tidak mencari keuntungan. Mereka ini orang miskin. Mereka tidak mencari keuntungan dari penginjilan. Mereka mendoakan orang yang sakit, tidak mereka mendapatkan keuntungan dan minta 1 rupiah pun. Sehingga mereka memang tidak mempunyai rumah. Mereka tidak mempunyai penghasilan. Terus sebabnya air putih pun kalau kau berikan kepada dia sangat berharga. Ini saudara, perhatikan ini. Jadi kalau kita memperhatikan banyak orang yang meremehkan hal ini waspada. Ini akan menjadi data oleh Kristus untuk menghakimi orang-orang di dunia ini, dan itu akan menjadi peluang untuk dia dihukum oleh Kristus Yesus. Ini saudara, saya sampaikan firman Tuhan ini, firman Tuhan begitu terbuka. Terus kemudian kita memperhatikan di dalam kitab Wahyu pasal 20 dikatakan bahwa di situ Kristus Yesus ditampilkan, dia akan duduk di atas tahta putih yang besar. Dikatakan di situ penghakimannya itu dia mulai dari orang-orang yang sudah mati, ya, kemudian baik itu dia orang-orang yang besar maupun anak-anak yang mati di darat maupun di laut. Nah, saudara, ini membahas soal kematian. Alkitab menyajikan hanya kematian itu di darat dan di laut. Kalau ada orang yang mati terbakar atau kremasi, jenazahnya dibakar, ini tidak disinggung. Jadi saudara-saudara, kita memperhatikan bagaimana Alkitab membukakan bahwa orang-orang yang mati baik di laut itu masih ada tulang-tulangnya. Orang yang mati di darat, mereka pun masih sisa tulang-tulangnya. Itu artinya bahwa masih ada wujud. Tetapi kalau kita membahas lagi bagaimana kondisi tentang orang yang mempraktekkan kremasi atau orang yang jenazahnya dibakar sehingga jadi debu, ya, ini memang pemahaman ini kita tidak bisa memang menjelaskan secara terang-terangan apa yang akan terjadi dengan mereka. Cuma yang jelas bahwa memang penghakiman Tuhan kepada semua orang. Jadi orang yang dikremasi bukan berarti dia hilang jasadnya lalu dia tidak dihakimi oleh Kristus, tetap dihakimi. Namanya sudah tercatat, apakah dia orang pendosa ataukah orang yang bertobat dari dosanya, ini tetap ada. Jadi kalau ada orang yang mau menghilangkan jejak seseorang, misalkan lewat kremasi, tinggal debunya, Tuhan tahu debunya itu di mana, untuk mengangkat ke permukaan bahwa orang ini ada. Jadi manusia tidak bisa menghilangkan jejaknya dari hadapan Tuhan, sekalipun dia mau jasadnya dibakar lalu tidak berwujud manusia, tinggal debu. Penghakiman Kristus tetap berlaku kepada orang yang melakukan kremasi. Saudara, ini rahasia yang harus kita ketahui. Penghakiman Kristus itu terbuka dan tidak bisa seorang pun lari daripada jejak pengadilan Kristus. Siapa mau bersembunyi dari pengadilan Kristus tidak bisa. Jadi semua orang akan masuk ke sana. Jadi kalau kita memperhatikan, mungkin bisa saja orang yang mempraktekkan kremasi ini, mungkin dia ingin menghilangkan jejaknya dari pandangan pengadilan Kristus supaya dia tidak diadili ketika ada pengadilan Kristus. Karena begitu mungkin dia pernah berbuat dosa begitu besar di bumi, lalu dia tidak mau bertobat, dia mau jasadnya dikremasi saja, dibakar supaya tidak ada jejaknya. Saudara, ini kemungkinan pemahaman pemikiran orang-orang yang mempraktekkan awal
soal kremasi dari seseorang yang telah mati. Nah, ini saudara, ini saja yang kita bisa singgung mengerti apa itu apa yang orang lakukan tentang kremasi. Yang jelas kita berkata bahwa Yesus akan menghakimi semua orang, semua bangsa. Tapi walaupun catatannya hanya orang-orang yang sudah mati di laut maupun di darat, mereka itu semua diangkat dari dalam laut masuk ke dalam pengadilan Kristus. Dan pengadilan itu bukan pengertian itu di surga. Pengadilan itu di tempat umum. Nanti setelah itu baru dimasukkan ke neraka, baru ke surga. Jadi pengadilan Kristus bukan di surga, saudara-saudara. Surga itu tempat untuk orang-orang yang akan diselamatkan. Jadi Kristus mengadili di tempat terbuka. Jadi sebelum bumi ini hancur, Yesus melakukan pengadilan. Ya, dia melakukan pengadilan di tempat bumi ini terbuka. Setelah ada keputusan yang masuk neraka dan keputusan ada yang masuk surga, baru bumi ini dihancurkan. Baru Kristus kembali memerintah di surga. Baru proses kedua, Tuhan menciptakan langit dan bumi yang baru. Ini pemahaman yang harus kita mengerti. Apa yang Alkitab memberikan konsep tentang pengadilan Kristus itu seperti begitu. Kristus mengadili semua bangsa-bangsa. Jadi inilah pemandangan masa depan tentang Kristus Yesus Tuhan yang saat ini belum mau dimuliakan oleh banyak orang. Banyak orang masih menghina-hina, masih menganggap remeh Kristus Yesus di muka bumi ini, di zaman ini masih banyak. Mereka belum tahu tentang pewahyuan terakhir. Kristuslah yang membuat seseorang masuk neraka, dan Kristuslah yang memberi keputusan seseorang itu masuk surga. Bukan orang lain, bukan pribadi yang lain. Allah tidak memberikan pengadilan. Allah hanya berfungsi sebagai peninjau. Allah telah berfungsi untuk menciptakan langit dan bumi dan manusia. Tetapi yang membuat seseorang masuk surga atau neraka bukan pribadi Allah, tapi Yesus Kristus. Harus lihat ini. Jadi pengadilan terakhir dipimpin oleh Kristus yang memberikan keputusan. Tunggal Kristus. Kristus tidak perlu bertanya kepada Allah, siapakah yang harus saya bawa kepada ke surga atau ke neraka. Yesus yang memutuskan sendiri. Dia tahu siapa yang harus dimasuk ke surga, siapa yang harus dibawa ke neraka. Jadi saudara, pikirkan ini baik-baik. Kristus Yesus itu dia penentu seseorang masuk surga atau neraka. Jadi jangan saudara-saudara menolak dia saat ini. Saudara menolak rugi. Karena dia tidak akan mengenal saudara. Nama saudara tidak akan dicatat dalam buku kehidupan ini. Buku kehidupan ini bukunya siapa? Bukunya Yesus, bukan bukunya Allah. Berbeda. Jadi Allah tidak mempunyai sebuah buku tentang seseorang masuk surga atau neraka. Yesus punya. Nah, perhatikan baik-baik. Jadi betapa mulianya Kristus ini. Jadi saudara harus hormati Kristus sepanjang saudara hidup di bumi ini. Kalau ingin masuk surga. Ini berita Injil. Jadi kita harus tahu tentang berita pewahyuan ini. Sehingga kita benar-benar harus takut tunduk kepada Kristus. Jangan melecehkan Kristus Yesus. Saudara terakhir, dikatakan di dalam bagian ini begitu singkat, dan kita akan mau melihat bahwa di dalam kita Wahyu pasal 14 ayat 12 sebagai kesimpulan untuk kita mengerti tentang pengadilan Kristus ini. Kita Wahyu pasal 14 ayat 12 bunyinya begini. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus Kristus. Nah, saudara-saudara, perintah Allah itu di bumi, dan iman kepada Yesus Kristus itu di bumi. Jadi ini yang harus dipentingkan. Kita hidup di bumi ini harus memperhatikan dua unsur ini, perintah Allah dan iman kepada Yesus, supaya kita lolos masuk ke dalam kerajaan kekal surga. Saudara, jadi ini sebagai sebuah anjuran bahwa beriman kepada Yesus Kristus dan menurut perintah Allah itu menjadi kunci keselamatan. Karena perintah Allah, kalau dalam Matius 25 tadi kamu memperhatikan murid-murid atau saudara-saudara Yesus yang begitu kecil, rendah, bisa saja mereka miskin, tidak punya apa-apa, engkau memberi dia 1 gelas air putih, itu
dalam catatan kebaikanmu masuk di dalam karunia atau upah yang akan kau terima. Ini saudara, perhatikan baik-baik apa yang disebut perintah Tuhan, supaya kita benar-benar harus kuasai perintah Tuhan daripada hukum-hukum di bumi. Hukum di bumi tidak akan bisa membuat engkau masuk surga. Hukum-hukum peraturan yang dibuat manusia di bumi bukan untuk dipergunakan di surga, hanya dipergunakan di bumi. Maka perhatikanlah kalau kau ingin masuk surga, perhatikanlah hukum-hukum surgawi. Itu firman Allah. Tunduk kepada Allah, jauhkan kejahatan, beriman kepada Yesus Kristus. Itu hukum-hukum yang harus engkau ketahui sebagai manusia. Kalau kita pandai tapi kita tidak tahu hukum Kristus, sama saja kita akan masuk ke dalam penghukuman kekal, neraka. Ini perhatikan baik-baik. Jadi sehingga kita mempelajari firman Tuhan, membaca firman Tuhan, kita sedang mempersiapkan diri kita untuk hidup itu, bukan untuk kita hanya berkumpul, untuk kita hanya bersosialisasi. Tidak. Kita mendengar firman untuk mempersiapkan diri kita kekekalan. Karena kita akan menghadapi hari besok lagi dengan seluruh aktivitas kelakuan kita. Kalau kita memperhatikan baik-baik, maka kelakuan kita akan baik. Kalau kita kurang memperhatikan firman, kelakuan kita akan buruk. Nah, inilah kondisi yang kita harus tahu. Sehingga kita harus memperhatikan, jaga diri kita sendiri, supaya kita berkenan di hadapan raja ini. Raja yang disebut hakim dalam bahasa Yunani. Kalau krisis itu pengadilan, kalau hakim disebut krites. Jadi beda tipis istilahnya. Krites adalah seorang hakim, sedangkan seorang raja adalah basilean. Yesus adalah seorang raja sekaligus hakim. Tidak ada pribadi yang lain. Jadi sekali lagi, Allah tidak tampil sebagai hakim, dan Allah tidak tampil sebagai raja di dalam menghakimi manusia. Perhatikan. Jadi di dalam kondisi keselamatan, Yesus tampil sebagai pribadi yang menentukan selamat. Jadi kalau saudara percaya pada Yesus, itu saudara menyerahkan diri kepada keselamatan yang disediakan Kristus. Jadi perbedaan ini sangat mencolok antara Kristus dan Allah. Berbeda. Kalau kita di bumi ini bisa menyamakan Kristus dan Allah sama. Iya, Allah, dia Allah yang pencipta langit dan bumi. Kristus datang untuk menebus dosa. Oke. Tetapi di dalam sikap pengadilan, membawa seseorang masuk surga atau neraka, tidak ada nama Allah yang harus tampil untuk menentukan. Yesus yang menentukan, karena Yesus datang ke bumi. Dia yang berkomunikasi dengan manusia. Dia yang juga menyatakan firman Allah kepada manusia. Itulah sebabnya dia memberikan keputusan seseorang masuk surga atau seseorang masuk neraka. Bukan Allah. Jadi saudara, kalau saudara mempercayai Yesus, walaupun saudara memanggil Allah, saudara belum sempurna. Haruslah panggil Yesus dalam diri saudara. Karena Yesuslah yang akan membawa saudara ke surga. Tapi kalau saudara memanggil Allah di bumi ini tanpa memanggil Yesus, Yesus tidak mengenal saudara. Karena di dalam membawa seseorang masuk neraka atau surga, Yesus sendiri yang mengerjakannya. Tidak ada pribadi yang lain. Dia tunggal. Dia satu. Jadi jangan saudara kabur tentang pribadi Allah dan Yesus. Walaupun Yesus mengenakan jabatan pribadi Allah, dia memang memiliki sifat-sifat Allah. Tetapi Allah tidak mengambil pekerjaan Yesus yang membawa orang ke surga. Allah tidak mengambilnya. Yesus yang mengerjakannya. Dan para malaikat sudah ditugaskan untuk mencatat setiap kelakuan-kelakuan manusia di bumi ini. Itu perintahnya siapa? Yesus. Yesus yang memerintahkan para malaikat itu, catat itu orang-orang yang kelakuan jahat. Bukan perintah Allah. Ketika Yesus sudah ada di surga, dia menyuruh itu para malaikat. Jadi saudara-saudara, perhatikan, jangan menganggap Yesus itu manusia biasa saat ini. Dia sudah menjadi raja, hakim, yang akan menghakimi saudara dan saya di besok hari. Saudara hanya percaya Allah, tidak percaya Yesus, saudara kan tidak dikenal oleh Yesus, tidak dicatat dalam buku kehidupan yang dibuat oleh Yesus.
Itu bukunya Yesus, buku kehidupan. Siapa yang percaya kepada Yesus itu dicatat dalam buku kehidupan itu. Kita harus cerdas, bisa mengerti apa yang Yesus kehendaki. Karena Yesus berkata, pengadilan ini sudah diserahkan oleh Bapa kepadaku. Sudah diserahkan. Dan Injil Yohanes berkata, segala bentuk keselamatan telah diserahkan Bapa kepada Anak. Jadi Allah tidak mengambil sikap menghakimi manusia. Yesus yang menghakimi. Ya saudara, perhatikan baik-baik. Jangan sampai kita dibodohi oleh zaman bahwa semua sama. Tidak. Yesus berbeda. Yesuslah yang menyelamatkan manusia, yang melepaskan manusia dari hukuman di neraka. Percayalah kepada Yesus. Inilah sikap yang harus kita lakukan di bumi ini sebelum kita mati. Inilah sikap Injil. Sikap Injil selalu tegas. Injil selalu memberitakan tentang masa depan, keputusan Kristus Yesus di dalamnya. Ini orang akan, kalau mengerti ini, dia akan tunduk dan segera datang kepada Yesus sebelum dia mati. Tuhan Yesus memberkati kita di dalam kita memasuki hari-hari hidup kita. Haleluya. Mari kita masuk.